Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya ya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai ordo dari Lagomorpha. Lebih tepatnya spesiesnya adalah Lepus americanus. Sebelum itu kita perkenalan diri dulu yuk. Halo, perkenalkan nama saya Reza Putri Pradira dengan NIM 190384205033. Saya berasal dari program studi pendidikan biologi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Maritim Raja Ali Haji. Adapun dosen pengampu mata kuliah taksonomi dan terdata yaitu Ibu Azza Nuzulah Putri SPD FPD. Baiklah, tanpa memperpanjang waktu, langsung saja kita masuk ke materi yuk. Nah, untuk materi selanjutnya kita mengenai ordo Lagomorpha atau spesies dari Lepus americanus. Langsung saja kita masuk ya ke materi pada pagi hari ini. Nah, adapun pada pertemuan pada pagi hari ini dia itu memiliki poin-poin utama yang akan kita bahas, yaitu akan dikelompokkan menjadi materi pembelajaran. Yang pertama itu kita akan membahas mengenai klasifikasi spesies dari Lepus americanus. Yang kedua kita akan mempelajari mengenai karakteristik atau ciri khasnya. Dan yang ketiga kita akan membahas mengenai daerah penyebarannya, tingkah lakunya, dan juga pemanfaatannya. Dan yang terakhir kita akan membahas mengenai apa saja sih info-info menarik yang terdapat pada spesies Lepus americanus ini sendiri. Langsung saja kita masuk pembahasan pertama, yaitu mengenai klasifikasi spesies. Nah, pada klasifikasi spesies ini mungkin teman-teman semua sudah pada tahu seperti apa sih itu pengklasifikasian spesies. Nah, pengklasifikasian spesies ini kita akan mengurutkan dari kingdomnya, phylumnya, subfilum dan lain sebagainya hingga dia itu menjadi spesiesnya. Nah, pada Lepus americanus ini sendiri mungkin teman-teman semua bisa lihat tabel di samping. Nah, di situ sudah lengkap ya. Adapun kingdom dari Lepus americanus ini sendiri dia itu termasuk ke dalam kingdom Animalia, yaitu hewan. Filumnya itu termasuk ke dalam filum Chordata. Subfilumnya itu termasuk vertebrata. Superkelasnya itu termasuk ke dalam tetrapoda, dan kelasnya itu termasuk ke dalam mamalia. Mungkin teman-teman sudah pada tahu ya mamalia itu seperti apa sih. Nah, mungkin teman-teman sudah mempelajari mengenai mamalia itu sendiri. Nah, superkelasnya itu dia termasuk ke dalam Theria, infrakelasnya termasuk ke dalam Eutheria, ordonya termasuk ke dalam Lagomorpha. Nah, mungkin teman-teman sudah tahu soalnya dari awal kita sudah menyinggung mengenai ordo Lagomorpha ini sendiri. Nah, adapun familinya itu dia tuh termasuk ke dalam Leporidae dan genusnya itu Lepus serta spesies. Nah, spesiesnya ini nama spesies yang akan kita bahas yaitu Lepus americanus. Nah, adapun kita lanjut ya slide berikutnya. Nah, kita masuk ke dalam subpoin yang kedua mengenai karakteristik ataupun ciri khas dari Lepus americanus ini sendiri. Nah, mungkin teman-teman sudah penasaran sih apa sih itu karakteristik ataupun ciri khas yang terdapat dalam spesies Lepus americanus ini sendiri. Nah, langsung saja ya kita bahas satu persatu. Nah, yang mana yang pertama itu dia itu memiliki panjang tubuh yang memiliki ukuran sekitar 443 hingga 518 mm. Wow, cukup besar ya teman-teman. Nah, dia itu juga terdapat kaki di belakang yang kira-kira panjang dan lebarnya hingga 117 hingga 147 mm. Nah, untuk ukuran kelinci ini termasuk yang sangat besar ya kakinya. Nah, selanjutnya itu dia itu memiliki juga nih yang namanya ekor atau cauda. Nah, tetapi dalam spesies Lepus americanus ini sendiri
ekornya atau kaudanya itu relatif pendek, sekitar 39 hingga 52 mm. Nah, selanjutnya itu dia juga terdapat telinga yang cenderung lebih panjang melebihi panjang tubuhnya. Nah, kita langsung saja masuk ke slide berikutnya, yaitu sama kita membahas mengenai karakteristik dan juga ciri khasnya. Nah, adapun ciri khas dan juga karakteristik yang selanjutnya itu dia tuh cenderung memiliki tingkat reproduksi yang sangatlah tinggi. Jadi itu dia setiap tahunnya pasti akan memproduksi keturunan-keturunannya. Nah, selanjutnya itu adalah telapak kaki berbulu lebat. Nah, berarti pada telapak kaki Lepus americanus ini dia itu cenderung memiliki bulu yang sangat lebat. Nah, dengan rambut yang kaku. Jadi pada bulu-bulu di bagian kakinya itu tidak hanya lebat, tetapi dia tuh mengeras seperti es batu. Nah, sehingga inilah yang dinamakan sebagai sepatu salju. Nah, mungkin teman-teman yang lain sudah pada tahu ya, Lepus americanus ini sendiri dalam bahasa Indonesianya juga dikenal dengan nama kelinci sepatu salju. Jadi tidak heran kalau misalnya kelinci ini dijuluki dengan nama sepatu salju karena pada kakinya dia itu memiliki bulu-bulu yang sangatlah lebat. Nah, tetapi bulu-bulu tersebut kaku sehingga dinamakan sepatu salju. Khususnya di kaki bagian belakangnya ya. Nah, selanjutnya itu pada badannya ditutupi oleh bulu. Nah, sama seperti pembahasan sebelumnya. Nah, selanjutnya itu mempunyai cuping yang terdapat pada telinga atau bahasa latinnya itu adalah pinna auricular, dan juga pada mulutnya atau rima oris, dan juga terdapat pada mata atau oragon visus. Jadi dia itu terdapat cuping-cuping itu seperti apa ya? Cuping-cuping itu seperti lengkungan ya. Lengkungan yang terdapat pada telinga, pada mulut, dan juga pada mata. Nah, mungkin pada telinganya itu terdapat cekungan seperti itu. Mungkin teman-teman sudah bisa menggambarkannya ya. Jadi pada telinganya itu dia agak cenderung ke dalam, terus pada matanya juga seperti kita gitu. Nah, selanjutnya itu dia cenderung bernafas dengan menggunakan pulmo. Nah, apa sih pulmo? Nah, mungkin teman-teman semuanya sudah pada tahu ya pulmo itu apa. Nah, pulmo ini ialah paru-paru. Jadi, kelinci bersepatu salju ini sendiri, dia itu bernafas dengan pulmo. Nah, selanjutnya pada rima oris atau pada bagian mulutnya terkhususnya dia itu terdapat yang namanya rahang bagian atas, rahang bagian bawah, dan juga lidah, sama seperti hewan-hewan yang lainnya. Nah, selanjutnya dia itu dilengkapi dengan alat-alat gerak atau tetrapoda. Nah, selanjutnya itu dia juga pada trunkus terdapat yang namanya dada atau toraks, dan juga terdapat pada perut atau abdomen, gluteus, penenium, dan juga glandula mamae. Nah, mengapa demikian? Karena dia itu trunkas ini dia itu tidak hanya terdapat pada dada, tetapi terdapat pada perut, terdapat pada gluteus, penenium, glandula mamae. Nah, jadi trunkus ini sendiri terdapat di beberapa bagian seperti yang telah disebutkan tadi. Nah, dan juga selanjutnya itu ada sekun atau sesum yang berdinding sangatlah tipis. Nah, selanjutnya, terkadang terdapat kantung empedu serta saluran empedu dan juga saluran getah pankreas yang bermuara dalam duodenum. Nah, jadi pada Lepus americanus ini sendiri dia juga terdapat yang namanya kantong empedu. Nah, kantong empedunya ini serta saluran empedu ini yang mana dia itu nantinya bermuara ke dalam duodenum. Nah, selanjutnya itu dia dapat bereproduksi secara fertilisasi internal, dan juga terdapat dua paru-paru atau pulmo tadi yang terpisah dalam ruang pleura. Jadi
tadi sebelumnya kita membahas mengenai cara pernafasannya dengan paru-paru, dan di sini kita mengetahui bahwasannya paru-paru tersebut nantinya terpisah dalam ruangan yang namanya pleura ini sendiri. Nah, selanjutnya kita masuk ke pembahasan selanjutnya. Nah, dia juga memiliki kelenjar susu atau mamae pada kelamin betinanya, dan juga pada sel kelamin jantan yaitu terdapat yang namanya testis. Nah, sama ya seperti pada manusia. Nah, selanjutnya dia itu adalah otak mengatur sistem peredaran darah termasuk jantung yang beruang 4. Jadi selain itu ciri khas dari Lepus americanus atau karakteristiknya itu pada bagian otaknya dapat mengatur sistem dari peredaran darah yang termasuk pada jantung yang memiliki ruangan 4. Nah, langsung saja kita masuk ke pembahasan selanjutnya. Nah, pembahasan selanjutnya kita akan membahas mengenai poin yang ketiga, yaitu daerah penyebaran, tingkah laku, dan juga pemanfaatannya. Langsung saja kita masuk. Nah, adapun daerah penyebaran pada spesies Lepus americanus ini sendiri, dia itu cenderung menempati beragam macam habitat, mulai dari hutan tropis, tundra arktik, serta termasuk ke dalam jenis hewan herbivora, yang mana seperti yang telah kita ketahui bahwasannya hewan herbivora ini yaitu hewan yang memakan rumput dan juga tanaman-tanaman kecil lainnya. Dan selanjutnya sepatu salju atau kelinci sepatu salju, atau juga bisa dikenal juga dengan terwelu sepatu salju, atau juga bahasa latinnya dengan nama Lepus americanus ini juga merupakan salah satu jenis kelinci yang ditemukan di seluruh Kanada dan juga berada di daerah Amerika Serikat paling utara. Jadi dia itu luasnya itu atau persebaran luasnya itu dari selatan yang diperpanjang dari sepanjang pegunungan Sierras, Rockies, dan juga Appalachian. Nah, jadi kelinci sepatu salju ini dia itu tidak hanya tersebar di seluruh Kanada, tetapi juga di seluruh Amerika Serikat yang khususnya terletak paling utara, serta juga terdapat di sepanjang pegunungan seperti Sierras, Rockies, dan juga Appalachian ini sendiri. Dan pada populasi asli juga dapat ditemukan di sebuah benua, kecuali Australia dan juga Antartika. Nah, langsung saja ya kita masuk ke pembahasan selanjutnya mengenai tingkah laku. Adapun tingkah laku pada spesies Lepus americanus ini sendiri merupakan salah satu jenis hewan yang tidak bersuara atau diam. Jadi pada spesies Lepus americanus ini sama seperti kelinci-kelinci pada umumnya, dia itu cenderung tidak memiliki atau tidak mengeluarkan yang namanya suara yang berlebihan, tetapi dia cenderung untuk diam atau senyap. Nah, selanjutnya dia itu pada spesies ini dia itu sama seperti spesies yang lain, dia itu memakan yang namanya rumput-rumputan, ilalang, dan juga lain sebagainya. Nah, terkhususnya juga dia memakan yang namanya jenis rumput Timothy atau bahasa latinnya Peleum prantens. Itu salah satunya ya, mungkin dia juga bisa makan rumput-rumputan yang lain sama seperti halnya dengan kita. Tetapi mungkin salah satu jenis rumput yang disenangi oleh mereka yaitu adalah Timothy. Nah, spesies ini biasanya memakan dengan cara menggaruk atau yang dikenal dengan istilah scrabbling, yakni cara makan yang mana dia itu mengorek ataupun mengais makanannya, baik itu yang berada di dalam tanah dan lain sebagainya. Nah, langsung saja ya kita langsung masuk ke slide selanjutnya. Adapun
pemanfaatan. Kita masuk ke dalam pemanfaatan. Dalam pemanfaatan ini sendiri kita akan membahas apa sih manfaat dari spesies Lepus americanus ini sendiri. Nah, mungkin salah satu dari semua pemanfaatan spesies Lepus americanus ini, salah satunya itu pada kotorannya dapat dijadikan yang namanya pupuk. Jadi kotorannya itu tidak hanya sebagai kotoran atau tinja saja, tetapi dapat digunakan kembali, dapat diolah kembali menjadi pupuk-pupuk yang nantinya akan sangat bermanfaat bagi lingkungan sekitarnya, termasuk tumbuhan-tumbuhan yang hidup di sekitarnya. Nah, selain itu, tidak hanya kotoran saja, tetapi urin dari spesies Lepus americanus ini juga dapat dijadikan pupuk. Jadi tidak hanya kotoran saja yang dapat dijadikan pupuk, tetapi urinnya juga dapat dimanfaatkan sebagai pupuk. Jadi sama-sama bermanfaat untuk lingkungan sekitarnya. Nah, kita masuk slide selanjutnya. Kita akan membahas mengenai informasi menarik. Nah, mungkin teman-teman semua sudah pada penasaran ya, apa sih info menarik yang terdapat di dalam Lepus americanus ini? Nah, yang pertama, kelinci sepatu salju atau Lepus americanus paling sering ditemukan di ladang terbuka seperti barisan pagar, rawa-rawa, ataupun tempat-tempat yang lainnya. Nah, mungkin teman-teman bisa lihat ya dari ciri khas atau karakteristik yang telah kita pelajari tadi. Ini adalah gambaran bagaimana dia meloncat, bagaimana bagian belakang yang sangat panjang. Mungkin teman-teman bisa lihat seperti ini ya gambarannya. Nah, selanjutnya kita pada musim panas, bulunya cenderung memiliki warna coklat keabu-abuan atau berkarat dengan garis mid-dorsal kehitaman, sisi fuvi dan perutnya putih. Nah, mungkin teman-teman bisa lihat nih gambarnya. Jadi pada musim panas, bulunya itu cenderung berubah nih menjadi coklat keabu-abuan. Nah, mungkin teman-teman bisa lihat gambar di sampingnya itu, dia ada yang coklat, ada yang abu-abu, ada yang putih. Nah, itu yang dimaksud yang namanya pada musim panas bulunya itu berubah. Nah, selain itu pada perutnya itu cenderung memiliki warna yang putih. Nah, mungkin teman-teman bisa lihat dari gambar di samping ya. Nah, oke, kita masuk ke selanjutnya. Selanjutnya kita akan membahas mengenai informasi menarik. Jadi kita masih tetap membahas mengenai yang namanya informasi menarik. Nah, informasi menarik ini selama musim dingin bulunya hampir seluruhnya putih. Jadi kebalikan nih dari musim panas yang tadi. Nah, kecuali kelopak matanya hitam dan ujung telinga yang menghitam. Telapak kakinya cenderung memiliki bulu yang sangat lebat dengan rambut kaku yang membentuk seperti sepatu salju di kaki bagian belakang. Nah, mungkin teman-teman bisa lihat ya nih, bagian belakangnya itu dia juga cenderung memiliki rambut-rambut yang sangat lebat dan juga membentuk sepatu salju. Jadi dia membentuk seperti sepatu salju. Jadi itu dia kayak mengeras ke es gitu teman-teman semuanya. Nah, selanjutnya mungkin teman-teman bisa lihat di bagian telinganya, dalamnya itu dia itu agak menghitam ya, sama seperti kelopak matanya. Nah, selanjutnya, berikut ini adalah referensi-referensi yang diambil dari penjelasan spesies Lepus americanus atau ordo Lagomorpha ini sendiri. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terlebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman semuanya. Sampai bertemu di lain waktu ya.